Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Putra Harapan Bojonegoro. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Putra Harapan Bojonegoro. Yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini. Saya sebagai moderator akan menyampaikan sosialisasi dari CGP Angkatan 5 oleh Bu Siti Nurlaila Pak Ikotul Himah dengan tema diseminasi budaya positif. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga adalah penyajian materi, yang keempat adalah sesi tanya jawab, yang kelima adalah penutup. Untuk membuka acara pagi hari ini, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Putra Harapan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dari Bapak Ibu sekalian karena sudah menyempatkan waktu untuk kegiatan di sini, yang mana kegiatannya di sini adalah terkait dengan penyampaian dari salah satu guru kita yang alhamdulillah menjadi calon guru penggerak di sekolah kita. Untuk hari ini pun saya memberikan waktu kepada Ibu Laila untuk menyampaikan tentang apa yang sudah diperolehnya, khususnya untuk yang di diseminasi budaya positif. Nanti untuk teman-teman saya harap mendengarkan untuk dipahami, kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SMP Putra Harapan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penyajian materi dengan judul diseminasi budaya positif oleh Bu Siti Nurlaila Pak Ikotul Himah. Kepada Bu Laila kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Putra Harapan Bojonegoro, yang kami hormati Ibu Wakil Kepala SMP Putra Harapan Bojonegoro, dan teman-teman semua rekan-rekan guru di SMP Putra Harapan Bojonegoro yang sangat kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama mengucapkan syukur alhamdulillah. Karena apa? Karena hari ini, pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga bisa memenuhi atau bisa menghadiri undangan kami untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah satu-satunya harapan kita yang kelak akan memberi syafaat di yaumil akhir. Sebelumnya saya izin untuk berdiri, guys. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang mana beliau telah mengizinkan kami untuk mendiseminasikan budaya positif
yang mana diseminasi budaya positif ini adalah tugas aksi nyata saya di modul 1.4. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwasanya dalam pendidikan guru penggerak ini ada 3 modul, ada modul 1 sampai modul 3, dan dalam modul ini ada juga 4 submodul seperti halnya tematik di kurikulum 2013 itu kan ada 1 tema, ada 4 subtema. Nah, begitu juga ada di modul pendidikan guru penggerak ini. Ini ada modul 1.1 sampai 1.4, dan yang akan saya diseminasikan ini adalah modul 1.4 yang merupakan penghujung dari modul 1. Perlu kami sampaikan pula bahwa di modul 1.1 ini membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Panjenengan semua sudah tahu nggih siapa itu Ki Hajar Dewantara? Iya, benar sekali. Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, filosofi beliau itu sangat bagus sekali. Yang mana yang pertama itu kita disuruh sebagai guru itu untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian ada pembelajaran yang berpihak pada anak. Kemudian ada bagaimana kita memberikan pembelajaran itu yang menuntun, bukan menuntut. Juga ada kita juga perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak itu. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara di modul 1.1 ini saya kira sudah diterapkan di SLB Bu Evi. Karena apa? Karena kalau kita di SLB itu sudah pasti menerapkan atau memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Karena memang di SLB ini kan subjeknya untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Nah, di sini saya kira sudah memenuhi untuk di filosofi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Kemudian ada juga yang modul 1.2 ini adalah nilai dan peran guru penggerak. Di sini ada 5 nilainya, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, motivatif, dan berpihak pada anak. Kemudian ada juga perannya, yaitu memimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan anak, dan yang terakhir adalah mendorong kolaborasi. Selanjutnya di modul 1.3 ini ada tentang visi guru penggerak. Di visi guru penggerak ini setiap orang kan pasti memiliki impian ya, memiliki visi. Kita hidup itu pasti memiliki visi. Nah, visi di sini begitu pula kita sebagai guru, kita pasti menginginkan memiliki gambaran murid di masa depan. Nah, di sini dijelaskan untuk mewujudkan suatu visi itu bagaimana caranya, kemudian apa saja yang harus saya siapkan untuk menggapai visi itu. Nah, itu kalau di guru penggerak untuk pembelajaran itu ada namanya ketika kita akan mewujudkan visi itu ada yang kita harus menggunakan prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan itu bisa dikatakan dengan bisa kita wujudkan dengan inquiry apresiatif, dan itu ada modelnya sistem Bagja. Bagja itu adalah singkatan Bapak Ibu ya. Bagja itu untuk yang B itu buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Itu adalah langkah-langkah atau cara untuk mewujudkan suatu visi. Dan yang ketiga yaitu disimin tentang budaya positif. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu semua, para guru hebat. Mari berkolaborasi, bekerjasama, saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di SLB Putra Harapan ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa diambil sisi positifnya, geng. Perlu saya sampaikan bahwa saya di sini tidak bermaksud menggurui panjenengan semua, tidak. Saya hanya ingin berbagi, saya ingin sharing kepada panjenengan semua tentang apa yang sudah saya terima di pendidikan guru penggerak ini, yang alhamdulillah kita sudah mencapai 1 modul. Sebelum kita belajar tentang
belajar tentang budaya positif, kita perlu mengenal konsep utama. Di modul 1.4 ini ada konsep utama dalam disiplin atau dalam budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Yang pertama tadi konsep utamanya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila ini mau tidak mau adalah sudah merupakan tujuan dari pendidikan di Indonesia. Apa saja Bapak Ibu dimensinya? Yang pertama ada dimensi profil pelajar Pancasila, itu ada. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, kemudian ada bernalar kritis, ada kreatif, kemudian ada bergotong royong, dan terakhir ada berkebinekaan global. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran diferensiasi di sini adalah pembelajaran yang mana kita diminta untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Apa itu kata disiplin? Menurut panjenengan semua disiplin itu apa? Yang ketika panjenengan semua mendengar kata disiplin, apa yang terpikir di benak panjenengan semua? Tepat waktu, mematuhi aturan. Ya, itu adalah disiplin ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ketika saya tidak, misalnya ketika saya terlambat, nanti saya kena hukuman. Nah, akibatnya apa? Ketika saya kena hukuman kan saya merasa tidak nyaman. Itu yang dinamakan disiplin. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang terbangun dari dalam diri. Kalau ekstrinsik itu ada pengaruh yang melatar belakangi dia melaksanakan disiplin positif tadi. Berarti kalau in itu dari dalam, kalau X itu dari luar. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sagokan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Jadi ketika anak-anak sudah menerapkan disiplin positif, berarti anak-anak itu sudah mempunyai motivasi intrinsik dalam diri, sehingga ketika dia melaksanakan sesuatu tindakan itu tidak karena sogokan, ancaman ataupun hukuman. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia ya. Semua orang itu pasti memiliki kebutuhan dasar, baik orang dewasa maupun anak-anak. Nah, di sini itu ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan fisikologi atau keterkaitan dengan fisik, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup di sini kita sebagai manusia pasti butuh yang namanya makan, minum, untuk istirahat, kemudian atau dikenal dengan sandang, papan, pangan. Itu kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua itu ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kan ada siswa kita atau murid kita yang
kayak cari perhatian gitu. Supaya apa? Supaya dia lebih disayang, atau dia pengen merasa diterima, seperti itu. Jadi dia itu ketika cari perhatian tadi, berarti dia ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan dasar penguasaan. Kebutuhan dasar penguasaan ini biasanya ada juga salah satu murid kita yang mungkin kayak bersikap seperti sok-sokan gitulah ya, seperti dia pengen terlihat sendiri, dia pengen memiliki kekuasaan, seperti itu. Berarti ketika dia belajar, dia tidak memperdulikan temannya, tetapi dia ingin tidak memperhatikan temannya, dia ingin menonjolkan dirinya sendiri. Dan di situ itu bisa dikatakan dia untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu penguasaan. Yang keempat itu ada kebebasan. Kebebasan di sini ini biasanya setiap murid pasti kalau diberi hukuman atau diberi sanksi apapun itu pasti tidak akan merasa bebas. Jadi kadang itu anak-anak sering melanggar aturan, melanggar tanggung jawab atau apapun itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia, yaitu sebagai kebebasan, untuk memiliki kebebasan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada kesenangan. Kebutuhan dasar manusia yang sering kita ingin penuhi yaitu kesenangan. Kita akan mencari kesenangan itu dengan cara kita masing-masing. Misalnya anak-anak akan senang ketika diberikan handphone untuk main, untuk apapun itu. Nah, di situ kebutuhan yang dasar manusia yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut yaitu kesenangan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi sendiri itu adalah sebuah dorongan yang timbul dari diri manusia secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dan dengan tujuan tertentu. Ketika kita melaksanakan melakukan apapun, itu pasti kita memiliki tujuan tertentu. Nah, yang pertama di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Maksudnya di sini biasanya anak-anak akan melaksanakan disiplin diri karena dia takut akan hukuman, dan itu merupakan motivasi ekstrinsik seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau motivasi ekstrinsik berarti motivasi atau dorongan yang dari luar. Karena apa? Karena ketika dia tidak melaksanakan disiplin, dia akan kena hukuman atau dia menghindari ketidaknyamanan tersebut. Kemudian yang kedua ada mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, mendapatkan imbalan atau penghargaan di sini ini adalah contohnya murid melaksanakan disiplin diri itu karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, memberikan imbalan atau penghargaan ini sebenarnya bagus apa enggak ya? Tidak, ya. Karena apa? Karena dengan kita secara terus-menerus memberikan imbalan kepada anak-anak yang melaksanakan disiplin, itu akhirnya anak menjadi ketergantungan. Ketika dia akan melaksanakan disiplin, misalnya saya baris yang rapi, mau baris yang rapi, tapi setelah itu nanti mendapatkan misalnya stiker penghargaan atau apa. Nah, di situ ketika tidak diterapkan, misalnya kita tidak memberikan stiker penghargaan, anak-anak sudah tidak disiplin lagi dalam berbaris, misalnya seperti itu. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan di sini, ini merupakan salah satu contoh motivasi ekstrinsik juga. Jadi selain untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan itu juga merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi itu merupakan motivasi yang timbul dari luar diri kita. Yang terakhir ada menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri. Nah, di sini murid melaksanakan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Nah,
Contoh nilai-nilai kebajikan itu apa? Seperti rasa tanggung jawab, rasa kemandirian. Sebenarnya anak-anak kalau anak-anak itu mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nah, ketika anak-anak sadar melaksanakan disiplin positif itu, anak-anak berarti sudah sadar akan nilai kebajikan yang ada pada dirinya, dan itu merupakan motivasi intrinsik atau motivasi yang dari dalam. Ketika dia melaksanakan disiplin positif tapi tidak memandang bahwa dia akan kena hukuman atau dia akan mendapatkan imbalan atau penghargaan tadi. Jadi kalau di sini menghargai nilai-nilai kebajikan ini adalah motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri. Kemudian ada konsep disiplin tapi dengan identitas gagal. Misalnya ada hukuman. Nah, hukuman itu kenapa dinamakan konsep untuk identitas gagal? Karena hukuman itu secara tidak langsung itu pasti menyakitkan untuk anak-anak ya. Kemudian dengan hukuman anak-anak juga merasa tidak nyaman. Kemudian murid menjadi takut. Dan hukuman itu juga memaksa dia, karena dia harus melaksanakan apa perintahnya sebagai hukumannya tadi. Kemudian selain itu, murid juga akan menyembunyikan kesalahannya, karena murid tersebut takut ketika ia tidak menyembunyikan kesalahannya. Kalau dia ketahuan berbuat salah, pasti dia akan dihukum. Nah, di situ hukuman tadi akibatnya adalah murid menyembunyikan kesalahannya. Kemudian murid menjadi rendah diri, terus menjadi rendah diri, akhirnya tidak mudah untuk percaya diri. Kemudian ada penghargaan. Nah, tadi kan ada yang ekstrinsik, itu ada hukuman dan penghargaan. Kalau penghargaan di sini ini tidak efektif juga. Kemudian juga merusak hubungan dengan, misalnya ada satu kelas 8 orang. Nah, yang diberi penghargaan 1, akibatnya apa? Teman-temannya merasa iri karena dia tidak diberikan penghargaan. Kemudian ada mematikan kreativitas. Kemudian ada juga menghukum dengan sistem ranking. Nah, menghukum dengan sistem ranking ini kan sekarang sudah tidak ada, di SLB pula juga tidak ada sistem ranking. Kemudian ada merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Dan di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau hukuman dan penghargaan tadi adalah konsep disiplin dengan identitas gagal, nah ini konsep disiplin dengan identitas sukses itu seperti apa? Seperti yang pertama, konsekuensi. Nah, kita sudah tidak asing dengan kata konsekuensi. Konsekuensi jangka pendek. Konsekuensi itu bisa dengan jangka pendek. Kemudian dengan konsekuensi kita harus monitoring secara berkelanjutan. Misalnya anak menumpahkan air. Nah, ketika kita memberikan konsekuensi, misalnya kita anak harus kita monitoring terus. Coba diperhatikan dulu, seperti anak diperhatikan. Coba mereka itu anak-anak itu membersihkan airnya apa tidak, seperti itu. Kalau sistematis dan respon, ketika kita mengingatkan kamu menumpahkan air, apa yang harus kamu lakukan, misalnya seperti itu. Respon anak, oke, iya Bu, saya akan mengambil kain, pel, atau apapun itu, berarti ada sistematis dan respon. Kemudian dengan konsekuensi, murid juga menghormati peraturan. Kemudian dengan konsekuensi, murid juga kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Di sini juga ada yang lebih bagus lagi, yaitu restitusi. Ini adalah yang paling ideal sebenarnya. Yang pertama, dengan restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau dia salah, otomatis karena dia sudah memiliki motivasi intrinsik tadi, dia akan sadar akan kesalahannya. Kemudian dia akan memperbaiki kesalahannya tadi. Kemudian dengan restitusi, itu fokus pada pemecahan masalah, bukan menyalahkan anak. Kemudian murid jadi menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol. Dalam artian murid tadi memegang kontrol dirinya sendiri, dan dengan restitusi murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ini ada ruang. Kalau di restitusi ini dikasih ruang murid untuk memperbaiki kesalahannya.
Yang pertama ada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi sendiri itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, di sini kita kan saya juga masih asing dengan istilah restitusi ini, karena restitusi ini ya baru saja saya pahami akhir-akhir ini. Pertama, pengertian restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Guzan pada tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi itu adalah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian dengan restitusi kita itu menawarkan, bukan paksaan. Jadi kita tawarkan bagaimana ketika kamu salah, bagaimana dengan kesalahanmu ini, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahanmu itu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Tadi kebutuhan dasar manusia ada 5 tadi ya. Kemudian ada fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Terus perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalnya contoh kasusnya yaitu murid sering tidak menyelesaikan PR atau tugas. Kalau dengan memberikan penghukuman, guru itu akan menghukum murid tersebut, misalnya untuk membersihkan kelas, untuk membersihkan kamar mandi seperti itu. Terus kan kalau murid menerapkan konsekuensi, guru akan memberikan konsekuensi pada murid untuk mengerjakan PR waktu istirahat misalnya. Karena kamu nggak mengerjakan PR, maka PR kamu itu kamu kerjakan ketika waktu istirahat. Itu juga bisa. Atau dengan mengerjakan 5 kali lipat. Jadi misalnya PR-nya 10, kalau 5 kali lipat berarti berapa? 50, seperti itu. Tapi kalau dengan restitusi, guru itu akan menanyakan keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas, dan kemudian dirinya akan membantu murid tadi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau hukuman, guru itu akan marah. Siapa yang nggak marah kalau melihat muridnya tidak disiplin? Ya, guru marah itu adalah manusiawi. Guru marah dan murid menjadi takut kalau dengan hukuman. Tapi kalau dengan konsekuensi, guru itu menjadi guru tegas dan murid menghormati aturan. Tapi kalau dengan restitusi, guru itu lebih terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaannya. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira panjenengan semua ini sering menerapkan posisi kontrol yang mana, gitu? Ya, Pak. Teman. Kalau saya justru pemantau atau penghukum ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya murid terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau kita sebagai posisi kontrol kita sebagai penghukum, kita akan mengatakan patuhi aturan sekolah. Lalu bersihkan kamar mandi atau lari mengelilingi halaman sebanyak 10 kali. Itu tipikal guru yang memegang posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, kamu kok terlambat terus sih? Kamu nggak kasihan sama ibu? Bagaimana kalau ibu ditegur kepala sekolah? Nah, itu ketika anak diperingatkan gitu, akhirnya anak itu akan, oh saya ini salah, akhirnya dia merasa sangat bersalah. Kalau misalnya posisi kontrol sebagai teman, kalau melihat murid yang terlambat, ayolah nak, jadi anak yang tertib ya, biar ibu guru bangga. Untuk kali ini kamu nggak apa-apa terlambat, tapi jangan diulangi lagi. Itu kalau contoh sebagai teman. Akibatnya apa kalau jadi teman? Jadi teman ini, akibatnya murid akan ketergantungan karena guru saya baik, maka ya nggak apa-apa saya mengulangi lagi, seperti itu.
Kemudian ada pemantau. Pemantau ini biasanya menggunakan konsekuensi logis ya. Kalau misalnya ada anak datang terlambat, sekarang jam berapa? Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk melanggar aturan. Jadi kalau pemantau ini menggunakan data-data yang akurat, tahu kalau datangnya tepat waktu itu jam berapa, kalau salah harus bagaimana. Nah, seperti itu untuk pemantau. Kemudian untuk manajer, nah kalau posisi kontrol sebagai manajer di sini biasanya menerapkan sistem restitusi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak diajak mikir dia salah apa benar yang dilakukan tadi. Kemudian kalau misalnya salah, kira-kira bagaimana Kak cara kamu untuk memperbaiki kesalahan ini, dan ditawarkan kepada anak tersebut untuk untuk menyelesaikan permasalahannya tadi. Kemudian ada keyakinan kelas. Mengapa dengan keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini itu kita membahasnya tentang keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira jawaban Bapak Ibu gimana? Aturan. Ya, kalau menggunakan helm itu adalah peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena untuk apa? Menjaga kesehatan. Kalau menjaga kesehatan itu kita yakin ya. Kita yakini ketika ketika kita tidak menggunakan masker, itu konsekuensinya pada diri kita sendiri. Oh, mungkin nanti kena virus, kita bisa menghindari virus, menghindari apapun itu ya. Kalau dengan yang soal nomor 2 ini adalah tentang keyakinan. Karena kita yakin ketika kita menggunakan masker, kita akan bisa menghindari virus, misalnya seperti itu. Kemudian ini ada kegiatan pembuatan keyakinan kelas 7. Kebetulan kelas saya kemarin, saya sama Bu Tias, kebetulan kelas kita berdua, kita berusaha untuk belajar menerapkan ini ya. Karena kemarin saya tahu dan ini bisa mungkin diterapkan, tapi hanya untuk beberapa anak saja. Berhubung murid di kelas 7 itu belum mampu mandiri dalam baca tulis, maka kesepakatan kelas ini saya yang menuliskan, namun dengan persetujuan anak-anak tersebut. Ini contoh kesepakatan kelas 7 kemarin. Anak-anak kelas 7 itu yang kemarin bisa itu ada Vira, Farid, Yafi, Agus, itu kan mereka yang bisa diajak komunikasi. Jadi saya tawarkan kepada mereka. Dan semoga keyakinan kelas ini atau kesepakatan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Karena ini juga masih belajar menerapkan. Kemudian bagaimana cara membentuk kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan kelas itu dibuat lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan biasanya banyak sekali, berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dengan bentuk positif. Ada sedikit membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelasnya masing-masing. Kemudian juga ada anak-anak itu dilibatkan untuk membuat kesepakatan kelas tersebut. Jadi kalau peraturan, biasanya peraturan di sekolah itu ada 30 poin atau berapa itu kan banyak sekali. Nah, akibatnya apa? Kadang malah lupa peraturannya itu seperti apa. Tapi kalau kesepakatan kelas ini lebih sedikit, biasanya hanya untuk memenuhi kebutuhan yang ingin didisiplinkan itu. Yang terakhir ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah cara ketika kita menerapkan sistem kontrol sebagai manajer, kita akan menerapkan alur segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 macam. Untuk yang garis horizontal itu adalah untuk menstabilkan identitas. Misalnya dengan menstabilkan identitas itu kita akan melakukan hal terbaik yang kita bisa lakukan. Dan kita itu misalnya mencari untuk memecahkan masalah anak tadi, kita itu perlu diskusi atau perlu tanya jawab dengan anak-anak tersebut. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita akan menanyai anak seperti itu, kenapa kamu melaksanakan kesalahan? Berarti
karena saya misalnya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Kemudian kita juga mungkin akan menanyakan, kamu bukan satu-satunya untuk yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi untuk yang pertama itu kita untuk menstabilkan identitas anak, supaya apa? Supaya anak merasa oh nyaman, kemudian anak merasa tidak tertekan. Kemudian ada juga validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas anak tersebut, kita bisa memvalidasi tindakan yang salah. Karena semua perilaku itu memiliki alasan. Nah, di sini biasanya kamu tentu punya alasan untuk mengapa melakukan kesalahan ini. Nah, ketika anak sudah distabilkan identitasnya, kemudian anak itu kita mencoba mendekati anak, kemudian menanyakan, kamu pasti mempunyai alasan untuk mendasari perbuatanmu ini. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, seperti itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian ada menanyakan keyakinan yang terakhir setelah dia memahami kesalahannya. Misalnya, kenapa kamu datang terlambat? Dia menjawab, karena saya bangunnya kesiangan. Nah, kenapa bangunnya kesiangan? Karena saya asik main HP. Berarti kebutuhan yang didasari tadi adalah kebutuhan kesenangannya. Nah, setelah itu, ketika dia sudah paham bahwa dia salah, kemudian dia melaksanakan menanyakan keyakinannya tadi. Kita semua memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik. Kemudian kalau misalnya dia datang terlambat seperti yang saya katakan tadi, keyakinan kelas apa yang yang telah kita sepakati, kita tadi bisa tahu bahwa anak-anak harus menghargai waktu misalnya. Berarti dia sudah paham. Setelah itu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Oh, misalnya saya akan tidur lebih awal supaya bangun tidak kesiangan, seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Demikianlah paparan dari kami mengenai budaya positif. Mungkin dari saya masih banyak kekurangannya, karena ini adalah pemahaman saya yang masih belum sempurna. Jadi saya apa yang saya pahami saya sampaikan kepada panjenengan semua. Semoga apa yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semua, monggo diterapkan. Kalau ada yang mungkin belum bisa diterapkan, ya karena kebutuhan anak-anak kita ini sangat beragam, ya nggak apa-apa. Yang penting semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Dari saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu karena telah mengikuti acara ini dan membantu saya untuk menyelesaikan tugas ini. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Laila atas paparannya yang sangat jelas sekali. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, jika mau ada pertanyaan nanti akan dijawab oleh Bu Laila. Monggo, ada yang tanya? Bu Tutut, monggo. Terima kasih Bu Indah atas waktunya. Untuk yang saya perhatikan tadi, yang saya simak tadi, saya memiliki pertanyaan untuk Bu Laila. Bagaimana cara memunculkan atau memulai jiwa disiplin anak agar anak tersebut memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang keluar dari dalam diri anak tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bu Tutut atas pertanyaannya. Monggo Bu Laila. Terima kasih Bu Tutut atas pertanyaannya, bagus dan sangat menantang ini. Bagaimana cara mewujudkan kedisiplinan anak ya, supaya anak itu memiliki motivasi intrinsik tadi. Nah, kita bisa membuat dengan kesepakatan kelas tadi Bu. Jadi kita pertama untuk memulainya kita kumpulkan anak-anak, kita beri paparan sedikit, kemudian kita ajak untuk membuat kesepakatan kelas. Kalau dia sudah sepakat, kan karena kesepakatan kelas itu yang membuat kan anak-anak. Jadi anak-anak
pasti kita ajari untuk bertanggung jawab dengan apa yang disepakati seperti itu. Setelah itu ini yang saya ketahui saja, setelah membuat keyakinan kelas tadi atau kesepakatan kelas tadi, ketika anak ada yang melanggar, kita bisa dengan perlahan-lahan menerapkan yang namanya posisi kontrol sebagai manajer tadi, dengan menerapkan segitiga restitusi tadi. Nah, untuk bagaimana cara penyelesaiannya, kita bisa dengan cara anak-anak itu kalau dihukum biasanya kan takut ya, terus anak-anak itu ketika diajak berbicara, misalnya ketika waktu istirahat, kamu kenapa tadi terlambat, misalnya contoh kasusnya seperti itu, ternyata ketemu, kita mendengarkan alasan dulu, alasan anak itu seperti apa, kemudian setelah itu kita praktekkan segitiga restitusi tadi. Nah, setelah itu mungkin ketika anak sudah diajak membuat kesepakatan kelas dan itu sudah memahami dan menyepakati kesepakatan itu, insya Allah anak-anak sudah ada motivasi yang secara tidak langsung itu akan timbul di dirinya sendiri tadi. Mungkin seperti itu. Bagaimana Bu Tutut? Oke, terima kasih. Mungkin sedikit tambahan saja. Pertanyaannya Bu Tutut tadi juga sempat lewat di pikiran saya ya, bagaimana untuk menerapkan. Tadi yang dijelaskan sama Bu Laila sudah sangat-sangat banyak sekali dan waktunya juga sangat cepat sekali. Mungkin dari pertanyaan Bu Tutut tadi, untuk yang harus kita lakukan di awal, karena memang subjek kita itu berbeda dengan sekolah-sekolah umum yang lain, karena siswa kita juga teman-teman tahu sendiri hambatan yang berbeda-beda, apalagi untuk anak-anak yang memiliki hambatan intelektual, kemudian autis, yang mana memang untuk pemahaman anak sendiri itu masih sangat-sangat kurang. Kalau dibuat untuk kesepakatan kelas gimana ya, bisa nggak ya, karena kesepakatan kelas kan timbulnya itu juga dari motivasi anak-anak sendiri. Jadi apa yang disampaikan anak-anak sendiri tentang bagaimana untuk membuatnya itu. Nah, dari yang disampaikan Bu Laila tadi mungkin yang bisa kita lakukan di awal, karena memang anak-anak kita itu butuh keterbiasaan. Jadi anak-anak itu perlu kita tuntun terlebih dahulu. Jadi secara berkala, diajak setiap hari kesepakatan kelas, ya kamu buat ini, kamu buat ini. Nah, mungkin untuk awalannya tetap kita bantu. Nah, karena memang anak-anak dengan hambatan intelektual untuk kemampuannya dalam mengeksplor apa yang dia ingin ungkapkan, dia pikirkan itu mengalami hambatan. Mungkin lebih kepada pembiasaannya dulu. Untuk pembiasaannya nanti kalau memang sudah terbentuk pembiasaannya, baru kita bisa menerapkan ke yang sudah dijelaskan Bu Lala tadi, segitiga restitusi dan lain sebagainya. Itu nanti kan keterkaitannya dengan gurunya. Untuk segitiga restitusi itu mau kita penerapannya seperti apa, disesuaikan dengan keadaan yang ada di SMP. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Bu Tutut atas pertanyaannya, dan terima kasih Bu Laila atas paparan dan jawabannya, sangat memuaskan. Demikian acara kegiatan pada pagi menjelang siang ini dengan judul Diseminasi Budaya Positif oleh calon guru penggerak angkatan 5 di SLB Putra Harapan Bojonegoro. Saya sebagai moderator menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutut Anjarwati, rekan dari Bu Siti Nurlaila Faikotul Himmah. Kami dari SLB Putra Harapan Bojonegoro. Di sini saya akan menyampaikan sedikit testimoni tentang diseminasi budaya positif yang telah dijelaskan oleh Bu Laila. Menurut saya, diseminasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh Bu Laila tersebut sangat bagus untuk kemajuan sekolah kita, terutama tentang disiplin positif untuk anak didik. Karena anak didik kami merupakan anak didik berkebutuhan khusus, yang mana mereka masih melakukan kedisiplinan mereka karena faktor-faktor dari luar, baik itu karena faktor takut akan hukuman ataupun yang lainnya. Nah, dengan adanya diseminasi budaya positif yang telah disampaikan Bu Laila, kami sebagai guru bisa mengambil tindakan. Kira-kira langkah apa yang dapat kami lakukan untuk mewujudkan, untuk memunculkan disiplin intrinsik atau disiplin yang bisa keluar dari dalam diri mereka, dalam diri peserta didik, agar mereka tidak terpengaruh dari luar. Nah, selain itu, dengan adanya diseminasi budaya positif tersebut, kami sebagai guru juga bisa memposisikan diri. Kira-kira kita sebagai penghukum, ataupun kita sebagai pemantau, ataupun kita sebagai manajer. Semoga dengan adanya diseminasi budaya positif yang telah disampaikan Bu Laila, semoga peserta didik kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.